Halo, perkenalkan nama saya Vivi Biola Boris Manjorang dari kelas Para LB NPM 200820153. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi angkatan tahun 2020. Di sini saya akan memaparkan ataupun menjelaskan tentang hasil presentasi saya mengenai topik hardware support for synchronization ataupun dukungan perangkat keras untuk sinkronisasi. Yang pertama, apa itu sinkronisasi? Sinkronisasi yaitu akses bebarengan untuk berbagi dua bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dari proses kerjasama. Yang kedua, apa itu manfaat dari sinkronisasi? Manfaat dari sinkronisasi ada 4. Pertama, akses-akses yang dilakukan secara bersama-sama ke data yang sama dapat menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Yang kedua, untuk menjaga agar data tetap konsisten, dibutuhkan mekanisme untuk memastikan permintaan eksekusi dari proses yang bekerja. Yang ketiga, rest condition, yaitu situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan. Nilai terakhir dari data bergantung dari proses mana yang selesai terakhir. Dan yang terakhir yaitu untuk menghindari race condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Selanjutnya yaitu perangkat sinkronisasi. Yang pertama, instruksi test and set. Instruksi atomik yang dapat digunakan untuk menangani masalah critical section. Yang kedua, semapur sebuah variabel yang hanya dapat diakses oleh dua buah operasi standar, yaitu increment dan decrement. Dua buah jenis semapur, yaitu binary semapur dan juga counting semapur. Semapur itu berfungsi untuk menangani critical section, alokasi resource, sinkronisasi antar proses. Yang ketiga, monitor digunakan untuk menangani masalah yang muncul karena pemakaian semapur. Monitor menjamin mutual exclusion. Untuk menangani masalah sinkronisasi yang lebih rumit, monitor menyediakan condition variable. Yang terakhir yaitu GVM mengimplementasikan monitor. Monitor dari GVM ini bekerja dengan objek looking dan metode-metode wait serta notify. Monitor GVM dapat digunakan dengan keyword synchronize. Kemudian yaitu masalah klasik sinkronisasi beserta daripada solusinya. Yang pertama yaitu problem bounded buffer, yang kedua problem readers and writer, dan yang ketiga yaitu problem dining philosopher. Problem readers writer yaitu problem yang terkenal dengan problem writer. Problem readers writer yaitu problem yang lain terkenal adalah readers writer problem yang memodelkan proses yang mengakses database. Sebagai contoh, sebuah sistem pemesanan sebuah perusahaan penerbangan di mana banyak proses berkompetisi berharap untuk membaca atau read dan juga untuk menulis atau write. Hal ini dapat diterima bahwa banyak proses membaca database pada saat yang sama, tetapi jika suatu proses sedang menulis database, tidak boleh ada beberapa proses lain yang mengakses database tersebut, termasuk membaca database tersebut. Solusi dari readers and writers problems ini adalah A. Membaca diprioritaskan. Reader tidak akan menunggu readers ataupun pembaca yang sedang membaca, walaupun ada writer yang sedang menunggu. Dengan kata lain, jika ada reader yang datang ketika reader lain sedang membaca dan sebuah writer sedang menunggu, maka reader yang baru datang tersebut akan langsung mendapat giliran untuk membaca, sedangkan reader akan ditunggu dalam pengerjaannya. Yang kedua atau yang B yaitu penulis diprioritaskan, di mana suatu writer sedang dijalankan oleh sistem, maka tidak boleh ada reader yang memulai untuk membaca data. Yang C yaitu kedua jenis proses mempunyai prioritas yang sama. Tidak ada prioritas khusus yang diberikan kepada kedua jenis proses. Selanjutnya itu problem dining philosophers. Pada tahun 1965, Dijkstra menyelesaikan sebuah masalah sinkronisasi yang beliau sebut dengan dining philosophers problem. Dining philosophers problem dapat diuraikan sebagai berikut. 5 orang filosof duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Masing-masing dari filosof mempunyai sepiring spaghetti. Spaghetti tersebut sangat licin dan membutuhkan 2 garpu untuk memakannya.
Di antara sepiring spaghetti terdapat satu garpu. Kehidupan para filosof tersebut terdiri dari dua periode, yaitu makan atau berpikir. Ketika seorang filosof lapar, dia berusaha untuk mendapatkan garpu kiri dan garpu kanan sekaligus. Jika sukses dalam mengambil dua garpu, filosof tersebut makan dan untuk sementara waktu. Kemudian meletakkan kedua garpu dan melanjutkan untuk berpikir. Pertanyaan kuncinya adalah, dapatkah Anda menulis program untuk masing-masing filosof yang melakukan apa yang harus mereka lakukan dan tidak pernah mengalami kebuntuan? Prosedur Tick-Fork menunggu sampai garpu-garpu yang sesuai didapatkan dan kemudian menggunakannya. Sayangnya, dari solusi ini ternyata salah. Seharusnya ada 5 filosof mengambil garpu kirinya secara bersamaan. Tidak akan mungkin mereka mengambil garpu kanan mereka dan akan terjadi deadlock. Problem Dining Philosophers Continuum. Kita dapat memodifikasi program sehingga dapat mengambil garpu kiri. Program memeriksa apakah garpu kanan memungkinkan untuk diambil. Jika garpu kanan tidak mungkin untuk diambil, filosof tersebut meletakkan kembali garpu kirinya untuk menunggu beberapa waktu. Kemudian mengulangi proses yang sama. Usulan juga salah, walaupun dengan alasan yang berbeda. Dengan sedikit nasib buruk, semua filosof dapat memulai algoritma secara bersamaan. Mengambil garpu kiri dari mereka, melihat garpu kanan mereka yang tidak mungkin untuk diambil. Meletakkan garpu diri mereka, menunggu, mengambil garpu kiri mereka lagi secara bersamaan, dan begitu juga sampai seterusnya. Situasi seperti ini, di mana semua program terus berjalan secara tidak terbatas, tetapi tidak ada perubahan ataupun kemajuan yang dihasilkan yang disebut dengan starvation. Sekarang, kita dapat berpikir jika filosof dapat saja menunggu sebuah waktu acak sebagai pengganti waktu yang sama setelah tidak dapat mengambil garpu kiri dan kanan. Kesempatan bahwa segala sesuatu akan berlanjut dalam pemandangan untuk beberapa jam adalah sangat kecil. Pemikiran seperti itu adalah benar. Tetapi, beberapa aplikasi mengirimkan sebuah solusi yang selalu bekerja dan tidak ada kesalahan seperti haks nomor acak yang selalu berubah. Sebelum memulai mengambil garpu, seorang filosof melakukan down di mutex. Setelah menggantikan garpu, dia harus melakukan up di mutex. Dari segi teori, solusi ini cukup memadai. Dari segi praktek, solusi ini tetap memiliki masalah, hanya ada satu filosof yang dapat memakan spaghetti dalam berbagai kesempatan. Dengan 5 buah garpu, seharusnya kita dapat menyaksikan 2 orang filosof makan spaghetti secara bersamaan. Solusi dining philosopher problems ada 2, yakni yang pertama, solusi waiter, yaitu solusi sederhana ini dilakukan dengan mengadakan seorang waiter yang senantiasa mengawasi penggunaan sumpit di meja makan ketika 4 buah atau 2 pasang dari sumpit tersebut sedang dipakai. Orang berikutnya yang ingin memakai sumpit harus meminta izin kepada sang writer yang hanya dapat diberi ketika salah satu sumpit telah selesai dipakai. Yang kedua yaitu solusi hierarchy research, yaitu sumpit di meja makan telah diberi susunan dari susunan hierarki tersebut. Setiap permintaan orang terhadap sebuah sumpit harus dilakukan pada susunan tertentu dan dikembalikan pada susunan sebaliknya. Dalam hal ini, setiap orang dapat mengambil sumpit dimanapun atas meja, misalkan setiap sumpit diberi nomor sebagai tingkat hierarki dari 1 sampai 5. Seseorang hanya dapat mengambil sumpit dengan nomor yang paling rendah, kemudian mengambil sumpit yang setingkat lebih tinggi ketika ia hendak mengembalikan orang itu harus meletakkan sumpit dengan nomor yang lebih tinggi terlebih dahulu, yaitu baru yang lebih rendah. Selanjutnya itu problem bounded buffer. Bounded buffer merupakan salah satu struktur data yang mampu menyimpan beberapa nilai dan mengeluarkannya kembali ketika diperlukan. Jika dianalogikan bounded buffer ini akan mirip dengan sebuah tumpukan piring. Kita menaruh piring dan menaruh lagi sebuah piring. Ketika ingin mengambil piring, maka tumpukan yang paling atas yang akan terambil. Jadi, piring yang terakhir dimasukkan akan pertama kali diambil. Selanjutnya itu solusi dari bounded buffer, yaitu solusi dari shared memory untuk bounded buffer mengizinkan N1 items di dalam buffer untuk suatu waktu tertentu. Masalah lain dalam sinkronisasi, yaitu misalnya masalah pada sistem operasi disinkronisasi bisa terdapat dalam masalah lainnya seperti masalah race condition dan juga critical section.
Arti dari race condition yaitu situasi di mana beberapa proses memangkas dan memanipulasi data dalam hal yang bersamaan. Solusi untuk race condition. Bagian dari program di mana shell memory diakses disebut critical section dan critical region. Walaupun dapat mencegah race conditions, tapi tidak cukup untuk melakukan kerjasama antar proses secara paralel dengan baik dan efisien. Dalam menggunakan share data, kita butuh 4 kondisi agar menghasilkan solusi yang baik. Yang pertama, tidak ada 2 proses secara bersamaan masuk ke dalam critical section. Yang kedua, tidak ada asumsi mengenai kecepatan atau jumlah CPU. Yang ketiga, tidak ada proses yang berjalan di luar critical section. Yang keempat, tidak ada proses yang menunggu selamanya untuk masuk critical section. Arti dari masalah critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses yang mana sumber daya bersama diakses. Yaitu kode dari critical section ada 4. Yang pertama entry section, itu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section. Yang selanjutnya critical section query, itu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada waktu satu tertentu. Yang ketiga, yaitu exit section, yaitu akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Yang terakhir yaitu reminder section, yaitu kode istirahat setelah masuk ke dalam critical section. Selanjutnya itu solusi untuk critical section. Yang pertama, mutual exclusion. Jika proses P sedang melakukan eksekusi critical section-nya, maka tidak ada proses lain yang dapat mengeksekusi dalam critical section mereka. Yang kedua, progress. Jika tidak ada proses yang sedang dieksekusi dalam critical section dan ada beberapa proses yang ingin masuk ke dalam critical section mereka, maka pemilihan proses yang akan masuk ke dalam critical section berikutnya tidak bisa ditunda. Yang terakhir yaitu bounded waiting, yaitu suatu keterikatan harus ada pada sejumlah proses yang diizinkan masuk ke dalam critical section mereka. Setelah adanya proses yang meminta masuk ke critical section tersebut dan sebelum permintaan itu diterima. Selanjutnya itu metode pendekatan perangkat keras, yaitu ada 2. Yang pertama proses synchronous man-disable interrupt ataupun yang disebut dengan mutual exclusion. Yang kedua yaitu memory synchronous, dukungan hardware untuk instruksi atomic. Instruksi atomic yaitu instruksi I++ dalam bahasa mesin, load R1 I, inch R1, store I R1. Data structure for hardware solution yaitu public host hardware data, private boolean data, public hardware data or boolean data, this data sama dengan data, public boolean get, return data, public void set, boolean data, this data sama dengan data, continue on next slide. Yaitu public boolean get and set, boolean data, boolean output, this get, this set or data, return of value, public void swap, hardware data other, boolean terms, this dot get, this dot set, other dot get, other dot set. Create using get and set up. Log is shared by all threads. Hardware data log sama dengan new hardware data or false, while true, while log get and set true, thread yield critical section, log set false, non-critical section, buka tutup kurung. Demikianlah presentasi dari saya, VV Biola Buru Simanjorang. Jika ada terdapat kesalahan maupun dari perkataan ataupun yang lainnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.